Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, hari Ahad pagi 12 Dzulqa'dah 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Nurul Iman Srengseng membaca kitab Al-Arba'una Haditsan An-Nabawiyah fi minhajid da'wah as-salafiyah, 40 hadis dalam manhaj dakwah salaf yang ditulis oleh Syekh Sa'id Muhammad Musa Hussein Idris As-Salafi, dan ini buku diberikan kata pengantar oleh Syekh Ali Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi Al-Athari hafizahullah ta'ala rahimahullah ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Kita masih membicarakan kitab Al-Arba'una Haditsan An-Nabawiyah fi minhajid da'wah salafiyah, 40 hadis Nabi dalam manhaj dakwah salaf. Dan pada pertemuan kali ini kita membaca hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8. Penulis membawakan tema pada hadis yang ke-8 ini, man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci sunnahku maka bukan dariku. Penulis membawakan beberapa hadis. Saya bacakan hadisnya. An Anas radhiyallahu anhu qala jaa thalathatu rahtin ila buyutin nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, makna tema ini, siapa yang membenci sunnahku maka bukan dariku, ini maksudnya adalah termasuk dari manhaj dakwah salaf adalah mencintai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam.
dan termasuk daripada yang tidak dari manhaj dakwah salaf adalah membenci sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu hadis yang menunjukkan akan tema ini yaitu hadis yang dibawakan oleh penulis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dan juga Imam Ibn Hibban di dalam kitab sahih mereka dan Imam Al-Baihaqi dalam kitab As-Sunanul Kubra. An Anas radhiyallahu anhu qala jaa thalathatu rahtin ila buyutin nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin nabi falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha faqalu wa aina nahnu min rasulillah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah datang 3 orang kepada rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 orang di sini rahtun dalam bahasa hadisnya, yaitu 3 orang sampai 9 orang. Jadi yang datang antara jumlah 3 sampai 9. Mereka mendatangi rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu rumah istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Yas'aluna an ibadati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya tentang ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumah. Ya, ibadah yang dimaksud di sini adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwal wal af'al adh-dhahirati wal batinah. Sebuah kata yang menunjukkan kepada seluruh apa saja yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa amalan atau perbuatan yang lahir ataupun yang batin. Nah, ini yang ditanyakan oleh 3 orang ini kepada istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam riwayat yang lain bahwa mereka ini bertanya kepada istri-istri Nabi tentang amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang rahasia di dalam rumah, ba'idan an mar'a wa masma'i ashabihi wal 'ammah, jauh dari penglihatan dan pendengaran para sahabatnya dan juga orang-orang umum. Hal ini kenapa dilakukan? Karena keluarga atau istri lebih mengetahui secara mendalam apa yang dilakukan oleh suaminya di rumah, baik itu di siang hari ataupun di malam hari. Taib. Kemudian falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha. Ketika istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwa ibadah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang rahasia di dalam rumah adalah seperti ini, maka mereka menganggap bahwa ibadah Nabi berarti tidak banyak, sedikit. Ya, berarti ibadah Nabi tidak banyak, sedikit. Kenapa demikian? Karena beliau sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wajar saja ibadahnya tidak banyak, sedikit. Maka tidak memerlukan untuk lebih memperbanyak ibadah tadi. Ya, lanjutan hadisnya, mereka berkata, wa aina nahnu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Ya enggak pantaslah kita dibanding dengan Rasulullah. Beliau ibadahnya mungkin di rumah sedikit, tapi kan beliau bisa diampuni dosanya yang telah lalu yang akan datang. Nah, kata mereka begitu. Tidak pantas kita banding dengan diri kita. Beliau kan sudah diampuni dosanya yang telah lalu yang akan datang. Kemudian qala ahaduhum amma ana fa usalli laila abadan. Kalau begitu aku akan sholat malam setiap malam selamanya, selama aku hidup tidak pernah tidak sholat malam.
Wa qala al-akharu wa ana asumud dahra wa la uftir. Kalau begitu yang kedua mengatakan aku akan berpuasa setiap hari dan tidak akan pernah tidak puasa, selalu berpuasa setiap hari. Wa qala al-akhar wa ana a'tazilun nisa wa la atazawwaju abadan. Yang ketiga mengatakan aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah sama sekali. Mereka mengira, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diampuni dosa yang telah lalu yang akan datang, maka kita kan tidak tahu nasib kita. Kalau Nabi kan enak, diampuni dosa yang telah lalu yang akan datang. Kalau begitu, kita karena kita tidak tahu nasib kita memerlukan ibadah yang banyak. Kita memerlukan ibadah yang banyak. Pertama, yang patut diperhatikan, sangkaan sahabat ini keliru. Nabi Muhammad SAW tetap banyak ibadahnya di rumah. Karena kebanyakan malam beliau sholat. Ini kalau seandainya malam itu sekitar 13 jam, kebanyakan dari 13 jam itu beliau gunakan untuk sholat. Ya, kebanyakan beliau gunakan untuk sholat. Makanya kan Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sholat sampai bengkak kedua telapak kakinya, mengapa engkau sholat seperti ini wahai Rasulullah? Waqad ghufira laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Dosa-dosamu padahal sudah diampuni yang telah lalu yang akan datang. Mengapa engkau sholat sampai seperti ini? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Fala kuna 'abdan syakura. Mengapa aku tidak bisa menjadi hamba yang pandai bersyukur? Ini menunjukkan bahwasanya beliau banyak sholatnya. Jadi sangkaan sahabat bahwa sholat Nabi Muhammad SAW, ibadah Nabi Muhammad SAW di dalam rumah sedikit, ini keliru. Itu satu. Kemudian tadi yang satu mengatakan aku akan sholat sepanjang malam setiap malam. Aku akan puasa sepanjang hari setiap hari. Aku akan menjauhi wanita. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu tiga orang ini yang sudah bertekad tadi diberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tekadnya tersebut. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka. Faqala antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kaliankah yang mengatakan begini begini begini?" Ama wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah walakinni asumu wa uftir wa usalli wa arqud wa atazawwaju nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Demi Allah, sesungguhnya aku adalah yang paling takut kepada Allah di antara kalian dan paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Akan tetapi aku berpuasa dan juga berbuka, tidak setiap hari puasa. Dan aku sholat, tapi juga tidur, tidak setiap malam, sepanjang malam sholat, tidak, ada waktu tidurnya. Dan aku menikahi wanita. Siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan dariku. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi pelajaran di sini adalah Nabi Muhammad SAW sebelum menasihati menekankan dulu, benar nggak berita ini? Nah, semestinya kita juga begitu. Kalau dapat kabar, maka kita cross check dulu, benar nggak berita ini? Ya, tapi kalau sudah jelas nggak usah cross check. Seperti misalkan sebagian orang, saya pernah membahas tentang nasihat kepada seseorang. Lalu setelah itu disuruh tabayun. Nah, ngapain? Sudah jelas. Ya. Jadi yang sudah jelas tidak perlu tabayun. Apalagi yang sudah tersebar di media sosial. Boleh kita nasihati secara umum juga karena sudah tersebar di media sosial. Nah, seperti itu. Jadi Nabi Muhammad SAW bertanya untuk menekankan, benar nggak apa yang mereka ingin lakukan tersebut. Ternyata benar.
Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya beliau itu berpuasa, tapi beliau juga berbuka. Kadang puasa, kadang berbuka. Dan beliau sholat di malam hari, tapi ada waktu tidur juga di malam hari. Ya, agar bisa mendapatkan kekuatan. Ya, agar bisa mendapatkan kekuatan. Jadi kalau sholat semalaman, suntuk, besoknya semalaman, suntuk lagi, tidak mendapatkan kekuatan. Tapi kalau sholatnya semalaman, kebanyakan malam dia sholat, tapi ada waktu tidur, ada kekuatan untuk besok lagi, dan seterusnya begitu. Kemudian beliau menikahi wanita, karena dengan menikah tersebut bisa menghilangkan syahwat, sehingga diletakkan syahwat itu pada yang benar. Dan kemudian dengan menikah mendapatkan keturunan, dan sehingga keturunan terjaga. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membenci sunnahku maka bukan dariku. Membenci sunnah maksudnya di sini adalah meninggalkan, berpaling dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan dariku, falaisa minni, maksudnya adalah bukan jalanku, bukan petunjukku, bukan metode beragamaku. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan falaisa minni, yang membenci sunnahku bukan dariku, maksudnya dari apa? Bukan jalanku, bukan metodeku, bukan petunjukku. Yang membenci sunnah Nabi bukan jalan Nabi Muhammad SAW, bukan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu yang dimaksud dengan falaisa minni, bukan dariku. Taib. Tetapi di sini harus diperhatikan, kata membenci harus dibagi menjadi dua. Membenci karena meyakini, atau membenci karena terjadi syubhat. Kalau dia membenci sunnah Rasul, yaitu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini keluar dari agama Islam. Karena membenci sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena yang namanya beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir, salah satu bukti iman adalah mencintai. Maka jika membenci berarti keluar dari agama Islam, tidak beriman. Kalau dia membenci karena meyakini, ya, karena keyakinan, maka keluar dari agama Islam. Tapi kalau seandainya membenci karena sebuah takwil, sebuah syubhat yang ada pada dirinya, dia tidak meyakini untuk membenci sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi karena ada syubhat di dalam dirinya, maka ini tidak sampai mengeluarkan dari agama Islam. Dan yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah, ya kan hadisnya berbunyi begitu tadi, barang siapa yang membenci sunnahku. Sunnah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, al-muradu bis sunnah at-tariqah. Yang dimaksud dengan sunnah adalah jalan, lallati tuqabilul fardha, bukan yang kebalikan dari wajib. Sunnah yang dimaksud pada hadis ini bukan kebalikan dari apa? Wajib. Barang siapa yang membenci sunnahku, bukan berarti barang siapa yang membenci sholat sunnah, sholat puasa sunnah, sedekah sunnah, bukan. Tetapi siapa yang membenci sunnahku maksudnya adalah siapa yang membenci ajaranku, entah ajaran itu wajib atau ajaran itu hukumnya sunnah. Pokoknya kalau dibenci maka bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itulah hadis yang ke-8 dalam manhaj dakwah salafiyah, yaitu diharamkan membenci ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun jenis ajarannya, yang berkaitan dengan akidah
atau yang berkaitan dengan ibadah, atau yang berkaitan dengan muamalah, atau yang berkaitan dengan adab dan akhlak, apapun ajarannya, ya, maka manhaj dakwah salaf adalah diharamkan membenci sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjut hadis yang ke-9. Qala al-musannif rahimahullah, al-haditsu at-tasi'u subulus syaitan. Jalan-jalan syaitan. Ini hadis termasuk daripada manhaj dakwah salaf. Apa maksudnya? Bahwa jalan itu, kebenaran cuma satu, yaitu jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selainnya adalah jalan-jalan syaitan. Jalan kebenaran cuma satu, yaitu jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selainnya adalah jalan-jalan syaitan. Nah, itu termasuk yang harus kita yakini. Manhaj dakwah salafiyah yang harus kita yakini adalah jalan kebenaran yang menyampaikan kepada Allah, yang menghantarkan ke dalam surga, hanya satu. Selainnya adalah jalan-jalan syaitan. Yaitu jalan siapa? Jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jalannya tidak berbilang. Ya, jalannya tidak berbilang. Taib. Penulis kemudian membawakan dalil hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, Imam An-Nasa'i, kemudian Imam Ibn Hibban di dalam kitabnya Sahih, Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, dan hadisnya dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menggaris untuk kami sebuah garis gitu ya, untuk kami sebuah garis. Tsumma qala, lalu beliau bersabda, hadhihi sabilullah, ini adalah jalannya Allah Subhanahu wa taala. Tsumma khatta khututan an yamini wa an shimali, lalu Nabi Muhammad SAW menggaris samping kanan samping kiri dari garis ini, garis. Tsumma qal hadhihi subulun mutafarriqah, ini adalah jalan yang bermacam-macam, berbeda-beda. Ala kulli sabilin minha syaitan yad'u ilaih, di setiap jalan-jalan tersebut ada syaitan yang menyeru ke dalam jalan tersebut. Kemudian beliau membaca surat Al-An'am ayat 153. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Yang artinya, dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah. Ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah. Dan janganlah mengikuti jalan-jalan lain, maka kalian akan terpisah dari jalan yang ini. Itulah yang diwasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Taib, kita jelaskan poin ini. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini, mengabarkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ayat di dalam surat Al-An'am ayat 153. Menjelaskan ayat surat Al-An'am ayat 153 yang artinya, dan inilah jalanku yang lurus. Dengan cara beliau menggambarkan gambar, kemudian garis, kemudian menggaris lagi, agar mudah dipahami. Dan ini metode pembelajaran yang sangat luar biasa, yaitu menggambar dengan gambaran yang bagus, tentunya yang syar'i, yang tidak sesuai dengan syariat Islam, bukan gambaran makhluk hidup. Ya.
Nabi Muhammad SAW mengenalkan inilah jalan Allah, satu-satunya jalan Allah. Dan beliau memperingatkan untuk mengikuti jalan-jalan lain, yaitu jalan-jalan syaitan. Kalau mengikuti jalan-jalan lain, maka akan terpisah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan pada hadis ini bahwa jalan Allah cuma satu, tidak berbilang. Sabilullahi wahidun la yata'addad. Jalan Allah cuma satu, tidak berbilang. Dan jalan-jalan lain bukan dari jalan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia adalah jalan syaitan. Siapa yang mengikuti jalan Allah, maka sungguh dia telah selamat. Sungguh dia telah selamat dari terpisahnya di dunia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia selamat masuk ke dalam surga jauh dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau dia mengikuti jalan tadi. Kemudian siapa yang mengikuti jalan syaitan, maka dia terperosok ke dalam jalan-jalan yang banyak di dunia dan masuk ke dalam neraka di akhirat, dan tidak dinamakan sebagai orang-orang yang bertakwa. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga sudah mengabarkan bahwa akan ada kelompok-kelompok dalam Islam. Ya, hanya satu yang selamat. Ingat ya, kita sekarang menjelaskan hadis, bukan kita yang mengklaim kita yang paling selamat, bukan. Ya, orang kadang-kadang baperan tuh ngaku yang paling benar katanya. Enggak ada, kita cuma menjelaskan hadis. Ya, kita aja takut mati di atas su'ul khatimah. Kita tidak tahu nasib kita di akhirat bagaimana. Kita cuma menjelaskan, ayo ikuti jalan yang satu ini, yaitu jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW berkabar bahwa akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang selamat cuma satu. Nah, itu dia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahidah." Dan umatku akan terpecah belah menjadi 73 kelompok. Seluruhnya di dalam neraka kecuali satu. Inilah yang disebut dengan al-firqah an-najiyah. Firqah artinya kelompok, an-najiyah artinya yang selamat. Selamat dari apa? Masuk ke dalam surga, selamat dari api neraka. Karena hadisnya begitu. Ya. Kulluha finnar illa wahidah. Seluruhnya dari 73 tersebut di dalam neraka kecuali satu, yang selamat, yang najiyah. Siapa yang selamat wahai Rasulullah? Ma ana alaihi wa ashabi, yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku. Inilah golongan yang selamat. Nah, inilah dakwah salaf, mengajak orang mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Itu saja, tidak ada yang lain-lain. Kita ini gerakan dakwah yang tidak ingin kekuasaan, jadi jangan ditakuti. Ya, kita ini gerakan dakwah yang tidak ingin kekayaan. Kita ini gerakan dakwah yang ingin mengajak umat Islam mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Itu saja, tidak ada yang lain-lain. Nah, ini adalah hadis yang ke-9. Dari hadis yang ke-9 ini kita bisa tahu minhaj ad-da'wah as-salafiyah, manhaj dakwah salaf, yaitu jalan kebenaran cuma satu, tidak berbilang. Jalan kebenaran cuma satu, yaitu jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis yang ke-10. Al-hadithul ashir, siyajul Islam. Siyajul Islam. Siyaj itu artinya adalah tameng Islam. Tameng. Maksudnya salah satu dari tameng Islam adalah tidak mengerjakan perbuatan bid'ah. Ini manhaj dakwah salaf. Ya, diharamkan berbuat bid'ah. Ini tameng agama Islam yang menjadikan Islam selalu murni,
diharamkan bagi kaum muslimin untuk mengerjakan perbuatan bid'ah. Baik. Penulis membawakan dalil hadis riwayat Imam Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada contohnya dari perkara kami, maka amalannya tertolak. Maka amalannya tertolak. Taib. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan juga Imam Abu Daud dan juga Imam Ibnu Majah dan juga Imam Ibnu Hibban dalam kitabnya As-Sahih. Wa fi riwayah man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa warad. Barang siapa yang mengada-ngada dalam agama kami ini, maka yang bukan darinya, maka ia tertolak. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan pelajari hadis ini. Ketika Rasulullah SAW di dalam riwayat yang pertama bersabda, man amila amalan, barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan. Amalan yang dimaksud adalah amalan agama yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan amalan duniawi atau kebiasaan manusia, bukan. Amalan agama yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja amalan yang mendekatkan diri kepada Allah masuk ke dalam hadis ini. Ya. Bukan perkara duniawi seperti pakaian, alat transportasi, alat komunikasi, bukan. Makanya sebagian orang yang fobia terhadap kata bid'ah, mereka akan menyalahkan onta terus, dionta hitamkan terus. Jangan pakai mobil ustadznya yang mengatakan bid'ah, pakai onta saja. Ya, nah ini berarti tidak faham bid'ah. Karena yang namanya bid'ah, man amila amalan, yang beramal dengan sebuah amalan. Amalan di sini maksudnya amalan agama yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisa alaihi amruna, yang tidak ada contohnya dari kami. Yang tidak ada, yang bukan dari agama kami, yang bukan dari sunnah kami. Ya, fahuwa radd, maka amalan tersebut tertolak. Tertolak artinya la yuqbal, tidak diterima. La yu'mal bihi wa la yu'taddu bihi, tidak diamalkan, tidak boleh diamalkan, tidak dianggap amalannya, karena dia mengada-ngada. Nah, ini kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbentuk ancaman. Beliau mengabarkan siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang berkaitan dengan agama yang tidak ada sunnahnya dari kami, maka tertolak, dikembalikan kepada pelakunya, tidak ada pahalanya, tidak diterima, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pasti terjadi. Ada orang yang melakukan bid'ah. Ya, dan ini kabar berupa ancaman. Berupa apa? Ancaman. Ancaman orang yang melakukan perbuatan yang mengada-ngada, belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang kedua dengan lafaz man ahdatha. Siapa yang ahdatha? Ahdatha artinya adalah membuat sesuatu yang baru. Maka bid'ah itu pasti baru. Ya, bid'ah tersebut pasti baru. Bentar ya. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut. Bid'ah tersebut pasti baru, belum ada syariatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia adalah ahdatsa, dibuat-buat sesuatu yang baru,
Ya. Fi amrina hadza, dalam perkara kami ini, itu dalam perkara Islam. Ma laisa minhu, yang bukan darinya, yaitu perkara yang baru yang menyelisihinya. Fahuwa radd, maka amalan yang baru tadi, yang diada-adakan tadi, tertolak. Radd artinya mardudun ala sahibihi, dikembalikan kepada pelakunya, tidak diterima oleh Allah, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah adalah hadis yang agung. Coba kita baca penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali. Wa hadzal haditsu aslun 'azimun min usuluddin. Hadis ini adalah pokok dari pokok-pokok agama. Dan sangat ironi, hadis pokok menurut para ulama dilecehkan menurut orang awam. Dalilin cuma satu, itu menamil amalan gitu. Ya, padahal dia hadis pokok. Ya, hadis pokok otomatis sering diucapkan karena hadis pokok. Wa hadza kal mizani lil a'mali dhahiriha fi dhahiriha. Ini seperti timbangan, takaran untuk amalan lahiriah. Ya, hadis ini seperti takaran untuk amalan lahiriah, timbangannya. Kama anna haditha al-a'mal bin niyat mizanun lil a'mali fi batiniha. Sebagaimana hadis innamal a'malu bin niyat, amalan tergantung niat, ini adalah timbangan, takaran untuk amalan di dalam hati. Jadi amalan lahiriah timbangannya hadis ini, hadis tentang bid'ah. Amalan hati timbangannya hadis innamal a'malu bin niyat. Beliau kemudian mengatakan, fakama anna kulla amalin la yuradu bihi wajhullah falaysa li'amili fihi thawab. Maka setiap amalan yang niatnya tidak ingin wajah Allah, maka tidak ada pahalanya. Maka begitu juga, fakadzalika kullu amalin la yakunu alaihi amrullah wa rasuluh, amrullahi wa rasulih, fahuwa mardudun ala amili. Demikian pula amalan yang tidak ada contohnya. Ya, amalan yang tidak ada contohnya dari Allah dan Rasulnya, maka dia tertolak, dikembalikan kepada pelakunya. Wa kullu man ahdatsa fid din ma lam ya'dzan bihi Allah wa rasuluhu falaysa min ad-din fi syai'. Setiap yang mengada-ngada di dalam agama yang tidak diizinkan oleh Allah dan Rasulnya, maka bukan dari agama sama sekali. Ini sangat ironi di zaman sekarang. Tata cara berzikir, tata cara bersolawat, ya, diada-adakan yang bukan dari agama, yang tidak diizinkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka ini perhatikan baik-baik, itu bukan agama, bukan bagian dari Islam. Jangan ragu mengatakan itu bukan dari bagian dari Islam, meskipun banyak yang mengamalkannya. Kalau seandainya perkara itu diada-adakan. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setiap apa saja yang dibuat baru di dalam agama Islam setelah turunnya ayat surat Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini kusempurnakan agama kalian bagi kalian, maka dia adalah bid'ah, sesat. Setiap apa saja yang diada-adakan berkaitan dengan agama setelah turunnya ayat ini, surah Al-Maidah ayat 3, hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian, maka perkara yang diada-adakan tersebut adalah perbuatan bid'ah yang menyesatkan. Fa innahu la halala illa ma ahallallah, ma ahallahu Allah. Tidak ada yang halal kecuali yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala harama illa ma harramahu Allah. Dan tidak ada yang diharamkan kecuali yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala syar'a illa ma syara'ahu Allah. Tidak ada syariat apapun, zikir, ucapan, perbuatan, kecuali yang disyariatkan oleh Allah dan yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dipahami oleh para sahabat, diamalkan oleh para sahabat. Itulah agama. Tidak ada syariat kecuali dari Allah,
tidak ada penjelasan kecuali dari Rasulullah, tidak ada pengamalan yang tersebaik-baiknya kecuali oleh para sahabat. Itu agama Islam. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Makanya Abdullah bin Mas'ud berkata, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa kullu bid'atin dhalalah." Ikutilah, maksudnya Rasulullah SAW. Dan janganlah kalian berbuat bid'ah, maksudnya mengada-ngada dalam agama, dalam amalan. Maka sudah cukup bagi kalian. Tugas kita cuma ngikutin saja. Ya. Dan setiap bid'ah adalah sesat. Kenapa para ikhwah setiap bid'ah adalah sesat? Karena berarti menolak apa yang ada dalam Al-Quran. Ya, kenapa setiap bid'ah yang mengada-ngada dalam beramal dalam agama Islam adalah sesat? Karena berarti menolak apa yang ada di dalam Al-Quran. Lihat perkataan Imam Asy-Syaukani ketika beliau membantah orang-orang ahli bid'ah. Beliau mengatakan, "Fa-idza kana Allah qad akmala dinah qabla an yaqbidha nabiyahu sallallahu alaihi wasallam, fama hadha ar-ra'yu alladhi ahdathahu ahluhu ba'da an akmala Allah dinah." Jika Allah telah menyempurnakan agama Islam ini sebelum mewafatkan Nabi Muhammad SAW, maka apa pendapat yang dibuat-buat oleh orang-orang setelah Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agamanya? Maksudnya apa pendapat kalian kalau Allah sudah menyempurnakan agamanya lalu ada orang buat-buat yang baru? Bagaimana menurut kalian ini? In kana minad din fi i'tiqadin fa huwa lam yukmil indahum illa bi ra'yihim wa hadha fihi raddun lil Qur'an. Kalau seandainya yang berbuat bid'ah ini dia menganggap ini adalah bagian dari agama padahal Allah sudah menyempurnakan, berarti secara tidak langsung orang-orang ini menganggap bahwa Islam belum sempurna menurut pendapat mereka. Dan ini berarti menolak apa? Al-Quran. Al-Quran sudah menyatakan sempurna. Orang-orang yang berbuat bid'ah yang baru-baru ini mengatakan ini baik. Ya, maka ada kemungkinan orang ini menuduh Al-Quran, orang ini adalah menolak Al-Quran. Kenapa? Karena dia menganggap Islam belum sempurna. Ini hati-hati yang melakukan perbuatan bid'ah dan getol dengan perbuatan bid'ah dan susah dinasihati dari perbuatan bid'ah, maka ada konsekuensi buruk atas hal itu. Dia menolak apa? Al-Quran. Mengapa menolak Al-Quran? Karena Al-Quran sudah menetapkan bahwa agama adalah sempurna, tidak perlu tambahan, tidak perlu pengurangan. Kalau ada yang mengatakan, oh enggak, kami buat ini, yang baru ini bukan bagian dari agama, ini hanya bagian dari muamalah saja. Maka kita jawab, lalu apa faedahnya menyibukkan diri dengan bukan sesuatu dari bagian agama? Paham maksud saya? Lalu apa faedahnya menyibukkan diri bukan sesuatu dari bagian agama? Sungguh sangat disayangkan, umur terbatas, waktu hilang. Ya, ini kan seperti misalkan orang yang mengerjakan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menganggap bahwasanya ini bukan bagian dari agama, ini adalah muamalah. Maka kita katakan, kalau seandainya bukan bagian dari agama, kenapa menyibukkan diri dengan itu? Paham nggak maksud saya? Mereka ingin terlepas dari jeratan yang pertama tadi. Oh enggak, kami enggak menolak Al-Quran. Kami tetap menyatakan Al-Quran itu adalah sempurna. Ya, lalu kenapa kalian lakukan ini? Kan mengada-ngada. Kalau seandainya kalian mengada-ngada, berarti kalian menganggap, berarti kalian menolak Al-Quran, karena kalian berarti menambahi dari syariat. Baik. Mereka menjawab, enggak, ini kami kerjakan ini hanya untuk sekedar muamalah saja.
Ya, bukan bagian dari agama, kita katakan ayu faidah. Kalau begitu jangan menyibukkan diri dengan sesuatu yang bukan dari bagian agama, karena tidak ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oh enggak, ini kami ingin dapat pahala. Oh berarti agama. Paham enggak maksud saya? Nah, begitu kan hujah mereka kan seperti itu. Betul tidak? Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata di dalam kitabnya tadi, ini disebutkan dalam kitab Syiar Alamin Nubala, kullu ma uhditha ba'da nuzuli hadhihi al-ayah fahuwa fadlah wa ziyadah wa bid'ah. Setiap apa saja yang dibuat-buat setelah turunnya surat Al-Maidah ayat 3, hari ini kusempurnakan agama kalian, ini adalah kelebihan. Ini adalah penambahan, ini adalah bid'ah. Apa saja yang dibuat-buat dari perihal yang berkaitan dengan agama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah terlalu berlebihan, ini adalah tambahan, dan ini adalah bid'ah. Kemudian itu tadi ya. Jadi perangkapnya, kalau ente berbuat bid'ah, maka berarti secara tidak langsung apa? Menolak Al-Quran. Itu satu ya. Yang kedua, annal ihdatsa fid din istidrakun 'ala syariah wa ittihamun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahu lam yuballigh risalat rabbih. Yang artinya mengada-ngada di dalam agama, membuat ibadah-ibadah yang baru dalam agama, ini adalah mengoreksi syariat. Itu yang kedua. Bahwa syariat ada yang kurang, dia koreksi. Padahal yang membuat syariat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dia berani sekali untuk mengoreksi. Yang ketiga, menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum sempurna menyampaikan risalah. Ini bahayanya dan konsekuensi buruk dari orang yang melakukan perbuatan-perbuatan mengada-ngada dalam agama. Dan ini dijelaskan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah, bukan dari saya. Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam, beliau mengatakan, "Fa idza kana kadzalik fal mubtadi'u innama mahsulu qawlihi bi lisani hali aw maqalih anna asy-syari'ah lam tatim." Orang yang melakukan perbuatan bidah sebenarnya dia secara tidak langsung mengatakan syariat belum sempurna. Wa innahu baqiya minha asya' yajib istidrakuha. Berarti masih banyak beberapa perkara yang wajib dikoreksi karena masih belum sempurna. Li'annahu law kana mu'taqidan likamaliha wa tamamiha min kulli wajh lam yabtadi'. Karena kalau dia mengakui Islam itu sudah sempurna dari segala sisinya, maka dia tidak akan berbuat bid'ah, mengada-ngada. Wala istadraka 'alaiha, dan dia tidak akan mengoreksi syariat. Wa qailu hadza dhalun 'anis siratal mustaqim. Dan orang yang mengatakan seperti ini berarti dia keluar dari jalan yang lurus. Ya, ini hati-hati para ikhwah. Yang melakukan perbuatan mengada-ngada bid'ah berarti secara tidak langsung dia sudah mengoreksi syariat. Dan ini sebuah penyimpangan besar dalam agama Islam. Lihat, Imam Ibnul Majishun, muridnya Imam Malik, berkata, "Sami'tu Malikan yaqul," aku mendengar Imam Malik berkata, "Man ibtada'a fil Islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah." Siapa yang berbuat bid'ah dalam Islam, dia menganggap itu baik, maka sungguh dia telah menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalahnya. Ini poin ketiga tadi. Ya. Jadi yang pertama, yang berbuat bid'ah berarti dia menolak Al-Quran, karena Al-Quran menyatakan sempurna. Orang yang berbuat bid'ah tidak menyatakan sempurna. Yang kedua, berarti dia mengoreksi syariat. Yang ketiga, menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum sempurna menyampaikan risalahnya. Siapa yang berbuat bid'ah dalam Islam maka dan dia menganggap itu baik, sungguh dia telah menuduh Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah. Belum sempurna menyampaikan risalah. Lianna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Kemudian Imam Malik mengatakan perkataan agung.
pantas ditulis dengan tinta emas. Fama lam yakun yauma idzin dinan fala yakunu al-yauma dinan. Maka apa saja yang pada hari itu belum sebagai agama, maka hari ini tidak bisa menjadi agama. Karena agamanya sudah sempurna. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sekarang kita ingin lebih dalam lagi tentang bid'ah. Apa itu bid'ah secara bahasa? Bid'ah secara bahasa asy-syai' al-mukhtara' ala ghairi mithalin sabiq. Sesuatu yang dibuat tanpa ada contoh sebelumnya. Itu bid'ah secara bahasa. Sesuatu yang dibuat dan tidak ada contoh sebelumnya. Seperti misalkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 117. Badi'us samawati wal ardh. Allah itu mempunyai nama Badi'. Al-Badi'. Al-Badi' artinya Maha Pencipta langit dan bumi. Yang menciptakan langit dan bumi belum ada contoh sebelumnya. Itu namanya Badi'. Dan itu arti bid'ah secara bahasa. Yaitu sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Adapun arti bid'ah secara istilah syariat, maka yang paling komprehensif istilah bid'ah disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-I'tisam. Imam Asy-Syatibi ini ulama Islam. Sebentar. Nama beliau adalah Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Asy-Syatibi. Beliau ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Wafat pada tahun 790 Hijriah. Kunyah beliau adalah Abu Ishaq. Beliau ulama dari Andalus. Andalus di mana? Spanyol. Ulama dari Andalus. Ya, Andalus adalah Spanyol. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Asy-Syatibi berkata, beliau mempunyai kitab Al-I'tisam. Berpegang teguh judulnya. Fal bid'atu idzan ibaratun an tariqatin fid din mukhtara'ah tudahi asy-syari'ah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbud lillahi subhanahu. Bid'ah adalah sebuah kata yang mengungkapkan tentang metodologi dalam agama yang dibuat-buat. Nah, lihat. Bid'ah adalah sebuah kata yang mengungkapkan tentang metode atau jalan dalam agama yang dibuat-buat. Dia jalan berkaitan dengan agama, bukan dunia. Ya, yang dibuat-buat menyerupai syariat. Dan subhanallah, pengajian seperti ini Anda rasakan enggak? Jarang sekarang. Hah? Tema-temanya jarang enggak yang seperti ini? Dulu awal-awal saya kenal dakwah sunnah ini sangat masih pengajian yang seperti ini yang digandrungi. Pengajian manhaj, tauhid, ya, berpegang teguh kepada sunnah, tercelaknya perbuatan bid'ah, ya, dan tema-temanya begitu. Walaupun yang ngaji anak-anak muda, ya, yang ngaji anak-anak muda, tetap tema-temanya begitu. Maka timbullah sekarang penuntut ilmu. Timbullah ustaz-ustaz kita sekarang. Karena dididiknya dengan manhaj, dengan tauhid. Bukan dengan kajian aku cinta kamu, kamu cinta dia. Ya. Dididiknya dengan tauhid, dididiknya dengan manhaj. Akhirnya menghasilkan walaupun lama, puluhan tahun. Setelah 10 tahun, 20 tahun keluar akhirnya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bid'ah adalah sebuah kata yang mengungkapkan sebuah jalan dalam agama yang dibuat-buat.
menyerupai syariat, dibuat-buat tapi hampir sama dengan syariat. Dimaksudkan menjalaninya adalah berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah. Jadi dia jalannya berkaitan dengan agama, tapi jalannya ini dibuat-buat dan menyerupai syariat. Dimaksudkan menjalaninya berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama membagi bid'ah menjadi 3 dilihat dari sisi asal dan tambahannya. Para ulama membagi bid'ah menjadi 3 dilihat dari sisi asal dan tambahannya. Ada yang dikatakan dengan al-bid'ah al-haqiqiyah, bid'ah yang asli, murni bid'ahnya, asli pakai sad, ya, bid'ahnya murni. Yang kedua al-bid'ah al-idhafiyah, bid'ah yang merupakan tambahan. Yang ketiga al-bid'ah at-tarkiyah, bid'ah yang meninggalkan sesuatu. Taib. Apa itu bid'ah haqiqiyah? Dijelaskan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Innal bid'atal haqiqiyah hiya allati lam yadulla 'alaiha dalilun syar'i wala la min kitabin wala sunnah wala ijma' wala istidlalin mu'tabar 'inda ahli al-'ilm la fil jumlah wala fit tafsil walidzalika summiyat bid'ah li'annaha syai'un mukhtara' 'ala ghairi mithalin sabiq. Bid'ah haqiqiyah adalah yang belum ditunjuki oleh satu dalil syariat pun. Tidak ada dalil dari Al-Qur'an, tidak ada dalil dari sunnah, tidak ada dalil ijma', tidak juga ditunjuki dengan penunjukan yang mu'tabar, yang dianggap oleh para ulama. Enggak ada, perkataan para ulama enggak ada. Tidak secara umum atau tidak secara rinci. Makanya dinamakan bid'ah, karena dia adalah sesuatu yang baru dibuat-buat tanpa ada contoh sebelumnya. Meskipun kadang-kadang orang yang melakukan perbuatan bid'ah ini dia tidak mau dikatakan sudah menyimpang dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau dia. Ya. Inilah yang disebut dengan bid'ah hakikiyah. Benar-benar bid'ah. Enggak ada dalilnya. Enggak ada perkataan ulamanya. Enggak ada ijma'nya. Ya, tidak ada sama sekali. Benar-benar bid'ah. Disebut tadi apa istilahnya? Al-bid'ah al-haqiqiyah. Yang kedua, al-bid'ah al-idhafiyah, bid'ah tambahan. Kenapa disebut dengan tambahan? Karena asalnya amalan ini ada. Jadi kalau dilihat dia asalnya ada, tidak ada perbedaan pendapat, ada. Istighfar asal amalannya ada. Berzikir setelah sholat asal amalannya ada. Berdoa setelah sholat asal amalan doa ada. Asal amalan doa ada. Tetapi dia ada tambahan. Tambahan ini yang tidak ada dalilnya. Ada tambahan seperti tambahan kekhususan waktu, kekhususan tempat, kekhususan jumlah bilangan, kekhususan jenis, kekhususan sebab, kekhususan tata cara. Nah, ini yang enggak ada. Seperti misalkan contoh zikir, asalnya ada. Tapi berzikir sambil goyang-goyang, sambil berteriak-teriak, maka itu berarti pengkhususan tata cara zikirnya. Zikirnya ada asalnya. Paham ini? Itu namanya apa? Al-bid'ah al-idhafiyah. Asalnya ada. Ya, zikirnya ada. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Amalan zikirnya ada. Ala adullukum ala ma huwa
maukah kalian kuberitahukan kepada kalian amalan yang paling suci di sisi Allah, paling tinggi derajatnya di sisi Allah, lebih baik bagi kalian daripada bersedekah emas dan perak dan daripada berjihad di jalan Allah. Zikrullah, berzikir kepada Allah. Ada amalan. Tapi ketika ditambahi, penambahannya ini jadi macam. Kalau bahasa pembangunan itu inovasi apa ya? Inovasi kali ya? Bukan renovasi. Renovasi kan menghancurkan jadi bangun kembali. Inovasi kali. Tambahan, inovasi. Ya, berkreasi dia. Ya, berkreasi. Asal berzikir ada, tetapi kemudian berzikir dibarengi dengan lagu, musik, nyanyian, nah, jadi bid'ah dia. Asal berzikir ada, tetapi kemudian dibarengi dengan menari-nari, ya. Dan di zaman media sosial sekarang ini sudah tidak malu lagi untuk memperlihatkan. Padahal dulu itu amalan tidak ada yang mengamalkannya kecuali dalam keadaan kapasitas orang tertentu. Tapi karena media sosial sekarang diperlihatkan orang banyak. Ya, dan itu salah satu tantangan kaum muslimin yang ingin tetap berada di atas sunnah Rasulullah SAW. Karena syubhat begitu mudah disampaikan. Kitanya juga begitu mudah untuk mengakses informasi syubhat tersebut. Grup-grup WA satu aja tersebar, susah. Dan susah untuk dipercaya. Ayo peraturan di grup WA jangan SS ya, jangan screenshot ya. Wah, itu susah itu. Ya, hanya orang-orang yang amanah saja yang benar-benar untuk tidak screenshot itu. Tidak asal forward itu. Nah. Contoh dari bid'ah idhafiyah. Salatul raghaib. Ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar yang bermadzhab Syafi'i, ulama Islam abad ke-9 Hijriah. Dalam kitab beliau Tabyinul Ajab fi ma warada fi fadli Rajab. Ya, penjelasan yang menakjubkan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan bulan Rajab. Beliau menyatakan ini salat raghaib, salatnya 12 rakaat. Salatnya ada. Ada enggak dalil salat? Ada. Jumlahnya ini mengada-ngada. 12 rakaat malam Jumat pertama dari bulan Rajab. Nah, itu mengada-ngadanya sudah banyak tuh. Jumlah rakaatnya, waktunya, ya. Maka para ulama mengatakan, di antara yang mengatakan ini adalah Imam Syekhul Islam Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa, kemudian Al-Ba'its ala Inkaril Bid'ah wal Hawadits yang ditulis oleh Imam Abu Syamah Al-Maqdisi yang bermadzhab Syafi'i, bahwa innaha bid'atun munkarah qabihah wa kadzalika salatu Sya'ban. Dia adalah bid'ah yang buruk dan jelek. Demikian pula salat Sya'ban. Jadi ibadah salatnya ada pensyariatannya, ada dalilnya. Ibadah salat sunnah ada dalilnya. Tapi ketika ada pengkhususan, ini yang jadi masalah. Itu yang disebut dengan perbuatan apa? Bid'ah apa tadi? Idhafiyah. Kalau kita lihat asal salat ada. Rasulullah SAW bersabda, "As-salatu khairu mawdhu'." Salat adalah syariat yang paling terbaik yang pernah Allah Subhanahu wa taala letakkan di atas muka bumi ini. Tetapi kalau seandainya dilihat dari pembatasan, maka ini bid'ah. Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitab di dalam fatwa beliau mengatakan, Imam Nawawi ulama Islam abad ke-7 Hijriah bermadzhab Syafi'i, salatu Rajab wa Sya'ban bid'atani qabihatani wa madmumatani. Salat Rajab dan salat Sya'ban dua bid'ah yang buruk dan tercela. Aneh-anehnya kadang-kadang yang mengaku-ngaku mazhab Syafi'i kalau sudah urusan bid'ah dilanggar perkataan ulamanya. Berarti kan hawa nafsu. Ya, berarti kan hawa nafsu. Bahkan disebutkan dalam kitab
Ittihafus Sadah Al-Muttaqin. Ya, ini syarah dari kitab Ihya Ulumuddin. Ini kitab Ihya Ulumuddin jadi kitab rujukan dalam majlis-majlis ilmu sebagian kelompok kaum muslimin. Mereka mengatakan di dalam kitab Ithafus Sadah Al-Muttaqin, bid'atani mawdu'atani munkaratani qabihatan. Salat pada Rajab dan Sya'ban, dua bid'ah yang dipalsukan dan mungkar dan buruk. Ya, dua bid'ah yang dipalsukan, mungkar dan buruk. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Seperti juga contohnya azan untuk Idul Adha, Idul Fitri, azan untuk sholat gerhana bulan, gerhana matahari. Ya, sholat gerhana bulan, gerhana matahari ada, azannya yang tidak ada. Azan disyariatkan, tapi untuk sholat Idul Adha, Idul Fitri tidak ada. Nah, ini namanya bid'ah apa? Bid'ah idhafiyah. Beristighfar setelah sholat fardu, ada nggak dalilnya? Ada. Tapi ketika dipimpin oleh satu orang berjamaah, maka ini belum ada. Kenapa? Karena dia adalah tambahan. Apalagi kadang-kadang pakai mic. Mic-nya dalam dan luar. Masya Allah. Ya. Orang yang kadang, apalagi masjidnya seperti ini, kita masjid kita ini samping jalan, masjid orang singgah gitu. Imamnya dengan suara mic yang besar di dalam dan di luar, yang baru datang atau masbuk ataupun sholat jamaknya nggak kedengeran. Nah, ini mengganggu para ikhwan. Sudah amaliyahnya belum ada syariatnya, maka benar hadis ayat Al-Quran, ud'u rabbakum tadarruan wa khufya. Berdoalah kalian kepada Rabb kalian dengan tadarru', penuh tunduk, dan khufya, sembunyi-sembunyi, dengan suara yang lirih. Nah ini. Tapi kalau kita berbicara seperti ini, dikira tidak suka zikir, ya kan? Narasinya beda jadinya. Dikatakan tidak suka zikir, tidak suka Islam. Enggak. Dan masih banyak lagi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah bid'ah tarkiyah. Saya akan beri contoh bid'ah tarkiyah. Meninggalkan sesuatu yang tidak ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya bid'ah tarkiyah. Meninggalkan sesuatu yang tidak ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita ambil tadi contohnya, meninggalkan menikah karena ingin beribadah. Nah, ini bid'ah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkannya. Meninggalkan tidur malam karena ingin sholat malam semalaman suntuk di setiap malam, ini bid'ah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengerjakannya. Itu namanya bid'ah tarkiyah. Terakhir para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kita dituntut untuk beribadah yang benar-benar sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ibadah yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW? Dengan mengumpulkan 6 syarat. Yang pertama adalah ibadah yang sebabnya sesuai dengan petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sebabnya sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab mengapa dikerjakan ibadah ini? Ada sebabnya. Sebabnya sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengapa baca Yasin 3 hari, 4 hari, 5 hari, 7 hari, 15 hari, kemudian 40 hari, 70 hari, 100 setiap haul, setiap tahun untuk orang yang sudah meninggal. Berarti kan dia baca Yasin ibadah. Ada dasarnya baca Quran. Tetapi ketika sebabnya dilihat, nah kalau sebabnya belum ada contohnya, maka berarti tidak sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadah kita akan sesuai dengan petunjuk Rasul kalau sebabnya sesuai dengan petunjuk Rasul. Yang kedua adalah jenisnya. Kurban disyariatkan, tapi jenisnya tertentu, unta, sapi, kambing Jawa atau kambing domba. Kalau jenisnya belum ditentukan, belum disyariatkan, lalu dikerjakan, maka tidak sah. Seperti berkurban dengan 100.000 bebek. Nah, ini jenisnya belum ada contohannya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah jumlah bilangannya. Jumlah bilangannya harus sesuai dengan petunjuk Rasul. Tidak boleh asal memberikan jumlah bilangan. Contoh misalkan berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Cuma ada 2 riwayat, ada yang 10 10 10, ada yang 33 33 33. Tidak boleh bikin jumlah baru 25 25 25. Tidak boleh. Kenapa? Karena jumlah bilangan, jika kita ingin sesuai dengan petunjuk Rasul, harus sesuai dengan jumlah bilangannya. Yang keempat yaitu sifatnya, ya, tata caranya harus sesuai dengan petunjuk Rasul. Tata cara berwudu harus sesuai tata caranya. Meskipun kaki kita kotor duluan, kaki kita kotor, maka yang dibasuh telapak tangan duluan, bukan kaki. Kenapa? Karena tata caranya dicontohkan oleh Rasulullah SAW, membasuh kedua telapak tangan, berkumur-kumur, masukkan air ke hidung, kemudian membasuh wajah, kemudian membasuh tangan, mengusap rambut kepala dan telinga, lalu setelah itu baru kaki. Nah, ini harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Ya, yaitu harus sesuai tata caranya. Yang kelima, waktunya. Waktu harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Berkurban sebelum salat Idul Fitri, Idul Adha, maksud saya, tidak sah. Meskipun niatnya baik, waktunya harus sesuai. Nah, ini permasalahan waktu. Baca Quran setiap malam Jumat, mengkhususkan membaca surat tertentu pada setiap malam tertentu. Jika itu dirutinkan dan dianggap ada pahala, maka ini termasuk daripada mengada-ngada. Tidak sesuai dengan petunjuk Rasul. Apalagi solawat-solawat, apalagi kasidah-kasidah, apalagi manakib-manakib. Coba, itu kan buatan manusia sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti jenisnya baru. Kemudian dilabeli dengan waktu, setiap malam Jumat, setiap malam ini, setiap malam ini, dilabeli waktu. Dilabeli lagi dengan jumlah bilangan. Harus sekian kali, harus sekian kali. Dilabeli lagi dengan keutamaan. Keutamaannya nggak tahu dah hadisnya dari mana. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nanti berdalil karena yang memberi ini bersanad. Berdalilnya itu, padahal tidak ada hadisnya di dalam kitab-kitab hadis. Karena Islam ini kan rahmatan lil alamin, untuk alam semesta. Kalau seandainya dengan hujahnya bersanad, berarti cuma sebagian orang yang punya. Sedangkan yang tidak punya berarti tidak mengamalkan yang ini. Itu berarti Islam tidak rahmatan lil alamin.
Ini kan Rasulullah SAW diutus untuk seluruh alam semesta. Berarti tidak ada yang tidak tahu tentang Islam. Hadis-hadis semuanya dibukukan. Ya, ternyata tidak ada hadisnya. Salawat-salawat baru diberikan sekian kali. Saya tadi kemarin dengar orang bilang, siapa yang ingin hutangnya dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka baca doa. Doanya benar, hadisnya sesuai dengan hutang memang. Allahumma aghnini bihalalikan haramik waqfini bima Allahumma aghnini bihalalikan haramik waghnini bifadlika amman siwa. Allahumma kfini bihalalikan haramik waghnini bifadlika amman siwa. Doa agar bayar hutang. Betul itu, hadisnya sahih, riwayat Imam Abu Daud. Tetapi ketika dijumlahi 70 hari Jumat setelah sholat asar sebelum maghrib. Nah, ini pembatasan memerlukan apa? Dalil. Paham maksudnya? Nah, itu dia. Kemudian yang keenam adalah tempat harus sesuai dengan petunjuk Rasul. Tawaf tempatnya di Ka'bah, tidak boleh tawaf di kuburan. Bid'ah. Asal hukum tawaf ibadah, tetapi ketika tempatnya tidak sesuai maka berarti dia bid'ah. Demikian. Wallahu alam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ingatin saya, insyaallah bulan depan pertemuan selanjutnya ya, kita akan membahas hadis yang ke-11. Ingatin itu ya, ke-11. Karena saya khawatir terulang-ulang. Ya, ke-11. Saya catat dulu nih. Bagaimana hukum mengadzankan dan mengiqamahkan bayi? Karena saya pernah baca ada yang membolehkan karena dengan tujuan mengusir syaitan ketika bayi lahir. Jawabannya adalah kalau dilihat dari sisi hadis, yang mengadzankan bayi hadisnya lemah, yang mengiqamahkan bayi hadisnya palsu. Ya. Kalau dilihat dari kekuatan hadisnya, lemah dan palsu. Dan memang Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud menyebutkan hikmah dari diadzankannya bayi saat dilahirkan. Karena mungkin beliau menganggap hadisnya sahih. Ya, tetapi wallahu alam hadisnya lemah. Jadi baik yang mengadzankan ataupun yang mengiqamahkan hadisnya lemah, dan hadisnya lebih lemah lagi yang mengiqamahkan. Allahu a'lam. Saya tidak ingin Ustadz, saya tidak sedang ingin bertanya. Sudah, nggak usah berat ini. Tetapi ingin memberikan info salah satu murid antum yang dari pertemuan 1 sampai ke 7 beliau sudah meninggal dunia tahun 2020. Ketika tahu kajian antum libur, beliau merasakan kesedihan dan beliau berharap bisa berjumpa lagi dengan antum lagi. Siapa namanya nih? Man yaktu. Siapa yang nulis nih? Sulistio rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hafaran niran. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mautu wahid wa in ta'addadatil asbab. Kematian itu satu meskipun
Sebabnya berbeda-beda. Man lam yamut bi sayfi yamut bi ghairi. Siapa yang tidak mati dengan pedang, dia akan mati dengan selainnya. Yang tidak mati dengan Covid, dia akan mati dengan selainnya. Maka seorang muslim senantiasa mempersiapkan dirinya untuk kehidupan setelah kematian. Itu harus terus digali para ikhwan. Terutama di saat kita dimudahkan untuk melakukan dzunubul khalawat, dosa-dosa saat sendirian. Perasaan mati, kemudian setelah kematian ada permintaan pertanggungjawaban, itu harus terus digali. Terutama saat-saat kita dimudahkan untuk berbuat dosa saat sendirian. Ya, berbuat dosa saat sendirian. Salat tarawih berjamaah di masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak witir setiap malam salat tarawih berjamaah di masjid selama 1 bulan Ramadan penuh. Tapi kenapa sekarang dilaksanakan 1 bulan penuh berjamaah tarawih? Mana yang lebih baik, 1 bulan penuh ikut berjamaah di masjid atau selang-seling di rumah? Jawabannya adalah berjamaah di masjid. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat tarawih sekitar 3-4 malam di Masjid Nabawi, lalu diikuti oleh para sahabat. Kemudian di malam yang keempat atau malam yang kelima beliau tidak keluar, dan beliau di pagi harinya setelah sholat subuh berkhutbah, aku sangat mengetahui apa yang kalian lakukan, tetapi tidak ada yang berkhutbah. Aku sangat mengetahui apa yang kalian lakukan. Maksudnya kalian berkumpul menungguku untuk sholat tarawih, tapi tidaklah ada yang menahanku untuk menghadiri sholat tarawih berjamaah bersama kalian, kecuali aku takutkan sholat tarawih tersebut diwajibkan atas kalian, maka kalian tidak akan sanggup. Hadis ini memberikan pelajaran asal hukum tarawih berjamaah dilakukan. Kemudian kenapa kita katakan lebih baik di masjid? Karena setelah itu Umar bin Khattab beliau menghidupkan sunnah itu lagi, dan kita diperintahkan untuk alaikum bisunnati, hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafair rasyidin min ba'di, dan sunnah para khalifah setelahku. Umar bin Khattab beliau tidak membuat sesuatu yang baru, tetapi beliau meneruskan apa yang sudah ada, yaitu diperbolehkannya sholat tarawih berjamaah pada bulan Ramadan. Maka beliau pun melakukannya. Dan Umar bin Khattab mengatakan ni'matil bid'atu hadhi. Ini adalah sebaik-baik bid'ah. Kenapa? Karena dilihat dari sisi bahasa, bahwa perbuatan salat tarawih berjamaah di zaman Abu Bakar As-Siddiq belum dikerjakan. Berarti perkataan Umar bin Khattab ini adalah sebaik-baik bid'ah, bertarawih berjamaah adalah sebaik-baik bid'ah secara bahasa. Karena di zaman Abu Bakar As-Siddiq tidak dikerjakan. Itu satu. Berjamaah sholat tarawih di masjid pada bulan Ramadan lebih utama. Jawabannya karena Rasulullah SAW mencontohkan dan dikerjakan oleh para sahabat dan mereka yang paling paham tentang agama Islam. Jawaban yang kedua, bertarawih di bulan Ramadan di masjid 1 bulan penuh lebih utama disebabkan hadis Rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu man qama ma'al imam hatta yansarif husiba lahu qiyamul lailah." Siapa yang salat bersama imam sampai selesai, maka dituliskan, dihitungkan pahalanya salat semalaman suntuk. Itu dia. Nah, ini beberapa sebab mengapa salat berjamaah bersama imam
di tarawih di masjid lebih utama. Tapi jika ada seorang yang ingin sholat di rumah, maka tidak berdosa. Tidak berdosa, cuma kelewat keutamaan. Keutamaannya apa? Tidak mendapatkan pahala, dihitung pahala, mendapatkan pahala sholat semalaman suntuk. Dan itu berat, pahala itu besar, susah untuk dikerjakan. Tapi kalau dia ingin habis sholat isya pulang, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Saya seperti misalkan Ramadan yang lalu saya di Lombok. Saya tidak tahu kebiasaan atau fatwa ustadz-ustadz di Lombok. Ternyata kalau 10 terakhir mereka qiyamul lailnya sekali, sholat tarawihnya sekali aja. Sebagian begitu, sholat tarawihnya sekali. Kapan itu? Tengah malam. Jadi habis sholat isya kosong. Habis sholat isya kosong. Oh begitukah, saya bilang. Ya nggak apa-apa. Nanti jam 1 baru mereka sholat. Ya, jam 1 baru mereka sholat. Nah ini menunjukkan bahwasanya sebagian ada yang sholat di awal, nanti di akhir jam 1 nggak ikut. Sebagian ada yang sholat yang tidak sholat tarawih di awal, nanti yang jam 1 baru dia ikut. Tidak mengapa, pulang saja. Kalau seandainya memang ingin pulang, ya. Tapi kalau ingin mendapatkan pahala keutamaan semalaman suntuk, kata dia sholat bersama imam sampai selesai. Wallahu a'lam. Jadi sholat tarawih bersama imam sampai selesai di bulan Ramadan 1 bulan penuh tidak bid'ah, tidak bid'ah idhafiyah. Dalilnya hadis, dalilnya ijma'. Ijma' dari mana? Umar bin Khattab tidak ada yang menyelisihinya. Berarti ijma' para sahabat pada waktu itu. Wallahu a'lam. Mengenai sholat tahajud setelah sholat tarawih, apakah ada dalilnya? Kalau tidak ada, apakah boleh dilaksanakan sholat tahajud pada sepertiga malam terakhir, di mana sebelumnya sudah melaksanakan sholat tarawih berjamaah hingga witir? Apakah ini termasuk bid'ah sholat tahajud ini? Maka jawabannya tidak, bukan bid'ah. Berdasarkan keumuman ayat, berdasarkan keumuman hadis, man qama ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang bangun malam pada bulan Ramadan, diampuni dosanya yang telah lalu. Dan berdasarkan hadis, man qama lailatul qadri iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang salat malam pada Lailatul Qadar karena iman dan berharap pahala, diampuni dosa yang telah lalu. Kemudian berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, salatul laili mathna mathna, fa idza khasya ahadukum as-subh falyutir bi wahidah. Salat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jika kalian takut subuh, maka witirlah 1 rakaat. Dan hadis ini berkaitan dengan salat malam di bulan Ramadan. Ya. Jadi tidak mengapa orang salat tarawih bersama imam, nanti kemudian pulang di rumah salat tahajud karena dia suka bangun malam. Ya, asalkan jangan mengerjakan 2 kali sholat witir, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la witrani fi lailah, tidak ada sholat witir dalam 1 malam. Nah, kalau seandainya ada yang berpendapat, Ustaz, bukankah sholat tarawih itu 11 rakaat saja? Nah, maka caranya tadi, habis sholat isya dia pulang ibadah baca Quran, nanti jam 1 dia sholat bersama imam. Ya, itu salah satu solusinya. Tapi kalau dia ingin sholat di awal malam, nanti dia tahajud sendiri, tidak mengapa. Ya, ini pendapat yang kita kuatkan, yang para ulama sebagian menguatkannya, dan ini khilaf di antara para ulama. Ya, khilaf di antara para ulama, wallahu a'lam. Apakah apabila ada orang yang sakit mentalnya yang datang ke ustadz dan diberi air minum setelah didoakan air tersebut, dan bagaimana hukum orang yang mengantarkan orang yang sakit tersebut? Maka jawabannya, kalau ustadznya ada, tidak gaib dan sanggup berdoa, boleh. Ya, boleh meminta didoakan oleh orang yang saleh, dan orang yang saleh tersebut sanggup berdoa, ada di tempat, ya, maka boleh untuk minta didoakan. Nah, cara minta didoakan bisa diruqyah langsung, dibaca Al-Fatihah, bisa dibacakan air, ya, baca Al-Fatihah,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Siapa yang mau minum? Ya, boleh saja, tidak mengapa. Kenapa? Karena para sahabat mengerjakannya, kemudian para imam mengerjakannya seperti Imam Ahmad, boleh kan? Ya, cuma yang patut diperhatikan di sini adalah ada kadang-kadang air yang sudah dibacai Al-Fatihah, kemudian dijual berbeda-beda harganya. Nah, ini namanya main-main dengan Al-Quran nanti. Ya, jadi komersil Al-Qurannya. Satu kali Al-Fatihah harganya 15.000. Ya, 2 kali 30.000. 3 kali 50.000. 5 kali 100.000. Ya, ini nanti main-main, ya, kurang diminati yang seperti itu perbuatannya. Tetapi asal hukumnya boleh, ya. Dan ini tidak termasuk di dalam hadis Rasul yang 70 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kan ada hadis Rasul, ada 70.000 orang dari umat Nabi Muhammad SAW yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Salah satu daripada dan sifat-sifat dari 70.000 orang tersebut adalah la yastarqun, tidak minta diruqyah. Mungkin yang bertanya maksudnya itu, tidak minta diruqyah. Maka kita katakan minta diruqyah boleh, tetapi hilang keutamaan. Minta diruqyah boleh, tapi hilang keutamaan. Keutamaan apa? Masuk surga tanpa hisab, tanpa. Itu dia. Apa dalil minta diruqyah? Minta ruqyah boleh. Para sahabat banyak minta diruqyah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu minta diruqyah. Dan yang tercela adalah minta diruqyah. Adapun yang membawa untuk diruqyahkan orang, enggak ada urusan. Bukan tercela, tetapi yang kurang fadilahnya adalah minta diruqyah. Bukan tercela ya, saya ralat. Ya, minta diruqyah itu boleh dan tidak tercela, tetapi kurang fadilahnya. Kenapa kurang fadilahnya? Menunjukkan bagaimanapun orang yang minta kepada orang lain ada semacam ketergantungan hati walau secuil kepada orang yang dimintai itu sebabnya. Itu sebab. Nah, cukup kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.